أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kita membuat rencana masa depan, susun target dan program. Jadi kita ini perlu menyusun target dan program. Apa yang akan kita raih, apa yang kita capai di masa depan. Dan ini ternyata ada dalilnya, yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan perhatikanlah apa yang engkau akan lakukan esok hari. Yang engkau lakukan esok hari, sehingga ini gambaran bagi seorang mukmin. Seorang mukmin yang beriman tadi sesuai dengan seruan khitabnya tadi, wahai orang yang beriman, dia sebelum memejamkan mata tidur, dia sudah tahu esok harinya dia akan melakukan apa saja. Sudah tahu. Jadi sebelum dia menjamkan mata, dia sudah tahu besok agenda dari sejak membuka mata sampai menutup mata kembali, dia sudah punya agenda. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Sudah tahu. Jadi ketika dia memejamkan mata, bismika Allahumma amutu wa ahya, dia sudah tahu besok bangun saya begini. Begitu bangun salat subuh, mungkin hafalkan Al-Quran sebentar, murojaah, ngobrol sama istri, siap-siap ke kantor kerja, nanti habis asar saya kajian, atau habis asar saya begini, ke rumah orang tua misalnya sebentar, maghribnya kita kajian, isyanya nanti apa ngobrol sama istri atau apa. Sudah ada agenda, sudah jelas, sudah rencananya dia untuk besok udah jelas. Mahasiswa juga demikian. Oh, besok saya begini, bangun tidur kerjain tugas, ya hafalkan berapa Al-Quran sebentar, ngaji sebentar, siap-siap kuliah jam 7 bangun sampai jam 9 kuliah. Nanti di sela-sela waktu hafal hadis arba'in, di sela-sela waktu nelpon ibu di kampung, ya, kemudian praktikum, nanti sore kursus bahasa Inggris misalnya, kemudian bada isyanya, bada maghrib kajian, bada isya ngobrol sama teman, kerjakan tugas sampai ini, udah jelas. Jadi itu maksudnya wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Jadi itu seorang mukmin punya rencana minimal, dan ini yang paling minimal ini. Yang paling minimal yaitu apa? Esok hari udah tahu. Jadi jangan besok hari itu pejam mata. Besok hari ngapain ya? Nggak tahu. Mengalir aja dah pokoknya. Nggak tahu. Ngapain besok? Ya udah nggak tahu. Nikmatin aja hari besok apa. Sehingga besok harinya ngapain ya sudah. Aduh ngapain ya? Ya nggak ada. Udah tidur dulu habis subuh. Kemudian nggak ada kerjaan lagi. Temannya nelpon, bro, yuk kita ke mall yuk. Oh yaudah, ayo lah, nggak ada kerjaan nih, yuk ke mall. Di sana mallnya teman di mall temannya beli apa? Beli jam. Dia juga, oh nggak ada kerjaan, dia lihat jam. Oh bagus juga ya, udah beli juga dia. Sampai rumah kaget, loh kayaknya saya nggak rencana beli jam, gitu ya. Karena nggak ada target, nggak ada tujuan, nggak diperhatiin besok ngapain saja, ngalir saja udah. Tidak ada waktu apa, ini jam sekian ngobrol sama istri kah, jam sekian ngantar anak, jam sekian ini, enggak ada. Padahal diperintahkan dalam Al-Quran. Diperintahkan dalam Al-Quran. Contoh penerapan kita dalam menuntut ilmu agama para jamaah. Contoh ini yang sederhana, itu sederhana dan diperintahkan. Contohnya yang paling sederhana para jamaah sekalian, misalnya contoh. Kita punya target, harus punya target. Contoh target sederhananya, sebelum Ramadan, ya ini contoh sederhana ya. Sebelum Ramadan tahun depan, saya harus bisa bahasa Arab.
atau tajwid saya harus bagus. Itu target misalnya. Harus buat target, harus ada target-target gitu, target sederhana. Kalau orang yang sukses lagi targetnya lebih banyak lagi, dia target jangka pendek, target jangka menengah, jangka panjang dia susun gini. Itu yang begitu orang-orang hebat. Makanya orang-orang hebat dia punya catatan, punya program, punya apa, oh iya gitu. Orang-orang yang punya himmah aliyah, orang sukses. Ini yang sederhana aja contoh. Atau contoh sederhana lagi para jamaah sekalian, dalam waktu 6 bulan saya harus hafal juz amma. Contoh misalnya, dia susun target 6 bulan. Bagaimana caranya? Kalau begitu saya janjian sama teman. Yuk akhi, kita janjian yuk setoran hafalan. Kita janjian ngumpul setiap hari Senin misalnya. Senin pada maghrib kita saling setoran hafalan. Atau janjian kumpulan sama ustadz. Atau ngikut program apa begitu ya. 6 bulan harus hafal juz amma. Disusun setiap sebulan sekali setoran. Pakai target. Jadi memang harus begitu, ada kita punya target-target khusus harus ada para jamaah. Perhatiin. Apa target kita misalnya? Sederhana ini aja deh sebelum Ramadan, itulah. Minimal bisa tahsin, tajwid, biar baca Al-Quran panen pahala, bukan panen dosa. Atau bisa dasar-dasar bahasa Arab, coba aja deh. Ya minimal supaya ada gambaran sedikit lah ketika imam membaca itu, ketika imam membaca Al-Quran, kita ada gambaran sedikit lah, paham artinya. Jadi ketika imam membaca dengan bacaan yang agak panjang, dimulai dengan Al-Baqarah, mulai ngedumel dalam hati, ya Allah Al-Baqarah, gitu ya. Tapi kalau imamnya baca trio kul, alhamdulillah imam favorit, gitu misalnya gitu ya. Imam favorit ini. Ya, tapi kalau imam baca Al-Baqarah, aduh ngelamun, enggak jelas artinya, enggak paham nih baca apa, ini ngantuk dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa, masya Allah. Imam lagi baca surga, kita ingat surga, subhanallah indah. Kita apa ya? Cerita. Jarang imam lagi baca Al-Quran, imam lagi sedang baca tentang keindahan surga, dia sedih nangis terus, aduh gitu ya. Kan ini kontras, gitu ya. Jadi kita para jamaah sekalian kita berusaha susun itu ya. Kemudian fakta di lapangan adalah Ustadz, saya sudah buat target dalam 6 bulan hafal juz amma. Tapi ternyata Ustadz berguguran di tengah jalan. Dari target tersebut hanya 10% Ustadz. Hanya 10% ini. Gagal Ustadz. Sudah disusun. Udah ngikutin programnya. Sudah berusaha, enggak jalan, cuma 10%. Para jamaah sekalian, maka kita katakan orang ini jauh lebih baik daripada orang yang tidak pernah berniat menghafalkan dan tidak pernah punya program sama sekali dan menghabiskan 6 bulan tanpa target dan usaha apapun. Kan sama-sama melalui 6 bulan. Ini orangnya nggak ada target, nggak ada apa mengalir. Yang ini berusaha target apa-apa 10%. Jauh lebih baik yang 10%. Yang ini berlalu 6 bulan dah hafal apa-apa. Ini berlalu 6 bulan sudah berapa surat dihafal. Apalagi kalau kita berbicara fikih, orang yang berniat dan sudah menjalankan dihitung 1 pahala. Dan ketika melaksanakan dilipat gandakan. At'afan katsira, 10 kali lafaz, asyrah at'af 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kan begitu fikihnya. Jadi ketika kita sudah menargetkan insyaallah 6 bulan dengan pertolongan Allah hafal 30 juz. Udah 1 dan kita sudah menjalankan, ini fikihnya 1 pahalanya. Jadi jauh lebih baik orang yang tadi, yang kita berusaha menyusun tadi. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.